Bang, aku pengen tunjukin sesuatu, Bang. Ini aku pas buat list pertanyaannya, Heeh. aku sambil liatin IG aku. IG Oke. 2019 aku. Jadi di 2019 aku ada post ini, Bang. Bilang Asyap 1000 kali. Ini beneran? Iya itu beneran. Itu IG. Oh my god. Bilang siap 1000 kali. Iya, jadi itu next mungkin ya. Biar orang bisa. Oh, Ah, oh kamu bikin videonya? bikin video YouTube. Cuma video udah hilang ya. Aku udah. Kamu ngomong siap 1000 kali? Iya, dulu ngomong Asyap 1000 kali, Bang. Itu kalau boleh tahu Asyap tuh dari mana ya, Bang? Siap itu awalnya dari atas siap. Atas siap. Aku Ah, siap. aku siap. Siap gitu. Jadi aku siap atau atas siap gitu kan bisa. Ah, Jadi kayak misalnya tapi dulu tuh lebih kayak gini sih. Jadi misalnya contoh kan dulu aku punya acara namanya Gerbek Rumah. iya, aku ikutin tuh. Iya kan terus orang misalnya contoh mobil ini harganya sekian, siap gitu lebih kayak Iya. siap bang gitu lebih cuman aku bikin karakterku tuh lebih ke siap gitu. Hmm. Saya dulu populer banget sih sampai kayak satu Indonesia tuh ngomongin Asyaf gitu. Itu pionirnya di 2019, 2020-an. Iya 2000 iya mungkin 18 19 iya dia sempet viral dan aku sampai dulu ngelihat ada billboard terus sampai jualan rumah gitu ya. Rumah ini terus ada tulisan siap. Malah nggak bayar tuh sama aku. Oke. Jadi saya ada nonton beberapa podcastnya Bang Atta. Oke. Kayak masalahnya kayak perjalanannya Bang Atta udah cerita di mana-mana. Kayak Iya misalnya di itulah. Miss Mary, podcastnya Miss Mary gitu itu ada gitu. Terus saya kemarin kalau Timothy juga ada podcast itu juga nge-breakdown gitu. Jadi saya pengen ngebahasnya tuh hal-hal yang gak pernah dibahas dari podcast lain aja sih. Wah seru nih kalau Jadi tadi kan pertama tuh kita syuting daging talk kan, Bang. daging Saya talk. ada tunjukin Bang Atta dulu ada beli baju di AHA Store Oh di iya Bali. ada fotonya tadi. Iya, tadi Heeh. mungkin nanti ditunjukin situ. Oke. Boleh diceritain nggak Bang? Itu saya seingat saya tuh awalnya AHA Store itu dibuat di Tokped gitu terus saya ada apa kayak buku perjalanan hidupnya Bang Atta gitu. Aku Iya ingat iya gitu iya masih ada. ada. Dulu tuh masih belum ada kayak sampai sekarang ada klub bola, ada semua Belum. ini gitu. Dulu kayaknya masih YouTuber, terus saya bikin merch gitu kali. Iya iya. Boleh diceritain nggak Bang itu journey ya? Mungkin karena basic-nya dulu itu aku tuh suka banget fashion. Jadi aku tuh sangat suka fashion. Jadi, salah satu usahaku yang aku memang jualannya itu melalui sosial media aku pribadi itu adalah AHA. Karena sebelumnya kan aku tuh kayak jadi apa ya, kayak kalau sekarang tuh afiliator ya. Ya. Kalau zaman dulu tuh ya kita tuh kayak dropshipper gitu loh. Jadi jualin barang orang, nanti udah laku kita bayar atau kita foto dulu barangnya, nanti kita jual online baru kita bayar. Tapi kayaknya aku pikir kalau aku jualin barang orang mulu nih aku kayaknya harus bikin brand deh. Hmm. Yang aku jualnya dari diriku sendiri nih. Hmm. Maksudnya brandnya aku, yang brandingin aku terus aku pikir bikin apa ya. Nah yang paling aku suka tuh dari dulu tuh kalau aku punya sosmed isinya kalau nggak bola, musik dan baju. Hmm. Aku tuh suka buat baju gitu, suka banget fashion, suka banget pelajarin bahan, desain baju kayak apa. Ya dari dulu tuh aku sampai suka ngegambarin, bikin baju gitu. Ah, saya ingat di belakang AHA tuh ada desainnya gitu, itu bagus ya, yang kayak batik-batik gitu ya. Iya. Batik-batik. Nah, akhirnya ya udah tercetuslah nama AHA gitu. Hmm. AHA kayak idea gitu, AHA. Gitu. Nah, akhirnya aku bikinlah tuh baju. Mungkin waktu itu mulainya dari apa ya? Dari kaos gitu ya, kaos abis itu ke hoodie gitu-gitu. Nah, pertama kali tuh aku menjajakinya itu memang di YouTube Hmm. gitu. Ada dulu koko gitu, kayaknya apa aja deh yang aku bisa bikin dari aku order ke tukang jahitnya 12 piece gitu, Oh. 20 piece. Nah, jadi aku sambil bikin konten, sambil aku tuh jadi admin buat produk aku sendiri. Oh, pas itu belum ada admin. Belum ada, masih Oh. sendiri awalnya. Karena kan jualannya juga masih 20 piece, Hmm. masih masih ke-tackle lah Oh. gitu. Wah, tiba-tiba makin gede, wah gua harus hiring karyawan nih Hmm. gitu. Nah, tapi kalau ditanya awal mulanya, ya awal mulanya AHA itu sebelum jadi sekarang jadi AHA Production, ada AHA Media, Ya. terus
kita punya AHA di bidang entertainment, terus akhirnya AHA ini menjadi holding. Nah, aku pikir kalau AHA ini cuma sekedar baju dia akan kecil. Aku pikirlah dia sebagai holding. Jadi usaha-usaha yang lain itu dengan nama yang berbeda-beda. Kalau olahraga aku punya holding namanya Pendekar. Kalau misalnya entertainment aku ada Godslave, talent agency dan lain-lain. Jadi grup gitu Jadi ya. grup. Jadi aku rapihin lah. Jadi namanya nggak harus semuanya AHA gitu. Tapi dulu pas pertama kali setelah AHA ini launch, apakah sales dari AHA ini lebih besar daripada YouTube AdSense-nya, Pak, Bang? AHA memang sempat gede, omset sempat bagus. Tapi memang waktu itu YouTube tuh AdSense-nya lagi bagus-bagusnya sih. Itu 2019. Heeh. 2000 kayaknya dari 2017-18 tuh YouTube udah mulai bagus dan 2018-19 mungkin aku kan lagi on topnya kalau nggak salah aku 2017, 17, 18, 19 gitu 20 tuh lagi di maksudnya YouTube. lagi angkanya bagus lah. Ya brandnya gila, dealsnya juga alhamdulillah. Terus aku ngerasa waktu itu ember-ember lah, MM-an lah bisa gitu. Di saat itu aku ngerasa kok bisa ya dapat penghasilan sekian gitu. Nah dari situlah aku bisa akhirnya beli tanah di Pondok Indah, beli ini beli itu dari situ gitu. Jadi kalau ditanya lebih besar atau enggak, kayaknya some point YouTube sering lebih besar, tapi kadang-kadang ada tuh di beberapa bulan bajunya bisa lebih besar. Pas itu berapa cabang ya, Bang? AHA. Pas itu kita memang kuatnya kan di online. Yeah. Jadi kita cabangnya itu kalau nggak salah 5 ya. Ada di Bali, Jakarta, Jakarta ada 2, ada di Kalimantan kalau nggak salah. Jadi kita pilih perwakilan kota aja gitu. Satu lagi di mana gitu. Pokoknya ada sekitar 5-an cabang gitu. 5 cabang. Jadi kalau boleh dibuatin timeline-nya kan 2011 ya, pas itu mulai YouTube. Terus saya mulai membludaknya tuh 2017, 2018-an. Betul. AHA-nya tuh udah dari 2018, 2017. Kalau AHA-nya dibikin? Iya. AHA-nya mungkin dari 2014 itu udah ada ya. 2014. 2014, 2013 tuh AHA tuh udah ada. Cuman ya yang tadi penjualannya masih kecil, belum ada toko. Karena AHA-nya itu bisa gede karena YouTube-ku gede. Nah tim pertama itu di hire berarti 2014. 2000, aduh aku lupa tahunnya tapi mungkin di tahun-tahun segitu ya. Karena awalnya kan aku masih kerjain sendiri semua. Kayaknya after 2014 kalau nggak salah tuh mulai ada tim. Itu juga aku cari yang sesuai budget karena waktu itu kan belum bisa gaji yang misalnya UMR kayak sekarang 5 juta, 6 juta belum bisa. Dulu carilah yang bisa gaji 2 juta dulu, 1,5. Nah akhirnya salah satunya ada fans yang kerja sama aku, ada juga yang aku hiring editor gitu. Baru 2 tuh. Yang satu buat admin baju, plus jadi buat ngebalesin chat-chat brand yang masuk. Kan mulai masuk brand. Yeah. Yang satu lagi editor. Karena menurutku aku kan udah mikirin kontennya, aku yang nge-shoot juga, terus aku yang edit juga tuh kayaknya waktunya terlalu memakan waktu. Jadi aku bilang, wah kayaknya gue harus ada editor. Nah ini menarik ya, pas itu tadi Bang Atta tuh ada mention Bang Atta tuh YouTube-nya besar dulu, baru AHA-nya jadi ikutan besar gitu. Jadi ikutan besar, benar. Tapi kalau kita lihat di sebenarnya bisnis zaman sekarang, kayak misal di luar tuh Mr. Beast punya Feastables gitu kan, itu Mr. Beast-nya besar, baru dia bikin coklat gitu. Iya. Tapi kemarin tuh saya baru kalau Bang Atta tahu ngobrol sama podcast juga sama Pak Oscar. Nah dia mention kalau Indodax tuh atau brand yang kuat atau brand yang bagus itu sebenarnya brandnya besar baru munculin orang gitu. Sedangkan kan ini kebalikan. Ini kayak apakah menurut Bang Atta AHA itu terlalu dependent sekarang, terlalu bergantung sama Bang Attanya? Menurut Bang Atta tentang ngerti kan ya konsep ini ya? Paham. Gimana? Nah kalau menurutku AHA dibilang bergantung sama aku bisa dibilang iya. Tapi usaha-usaha yang dibawa AHA ini udah gak bergantung sama aku. Makanya namanya jangan AHA. Karena ketika AHA orang akan identik tuh ke Atta Halilintar. Jadi ya aku nggak biarin semua divisi itu namanya AHA. Kayak aku bisa bikin restoran ya namanya Lamak Rasa. Nggak mau deh jadinya Atta Rasa atau rasanya Atta gitu. Nggak mau aku. Aku mau dia bisa berdiri sendiri tanpa harus ada nama akunya. Walaupun jadi aku lebih suka aku yang membantu mempromosikannya tapi jangan sampai bergantung. Jadi contohnya misalnya aku sama istri kan ada sama keluarga bikin Lumiere, pesan bakery,
ada apa, ada invest di lapangan pedal, bahkan sekarang nggak ada nama AHA-nya sama sekali, namanya beda-beda. Hmm. Aku sekarang lebih ngerasa jadi usahanya yang lebih hidup gitu daripada harus bergantung ke aku terus. Nah, berarti kalau boleh diceritain, kan Bang Atta ada 25 PT itu, strukturnya gitu. Kayak bisa di breakdown nggak itu apa aja gitu isinya? PT ya, aku ada decknya sih. Jadi mungkin kalau aku ngebaginya kayak gini sih. Jadi AHA tuh kayak OG Holdingnya, karena dia Ya. paling pertama. Dan aku mengganti tuh brand baju aku sampai AHA yang lain-lain tuh aku matiin semua. Hmm. Jadi biar dia jadi holding. Nah Hmm. di bawahnya karena aku suka olahraga ada Pendekar. Hmm. Pendekar tuh ada holding, dia isinya ada, kita punya event kayak Pendekar League, Pendekar Duel. Sebelumnya kita ada klub Pendekar United. Terus kita punya lapangan juga namanya Pendekar yang di Cibis, kita punya field mini Hmm. soccer. Hmm. Kita punya pedal yang ada nama pendekarnya juga. Gaskan Pendekar Arena ada juga, kita invest Pendekar. Jadi Pendekarnya lebih ke bergeraknya di investasi di bidang olahraga Hmm. gitu. Nah di bawah ini terus ada lagi entertainment. Hmm. Nah entertainment ini masih nggak jauh dari AHA karena memang AHA ini geraknya paling gede di entertainment. Jadi masih banyak yang namanya ada AHA-AHA-nya nih. Hmm. AHA Media, terus kita ada kayak Daging Talk, itu kan one of our IPs gitu ya. Iya. Terus kita punya IP-nya Gerbek Rumah. Terus kalau bola kita punya IP Pendekar Media, tapi itu ada masuk di holding yang sebelah. Oke. Terus kita punya ada satu lagi PT, namanya ini pun aku aja kan orang susah ngapalnya. Tapi isinya itu aku invest kayak di PH Film, Hmm. terus invest di bikin talent agency namanya Godslave. Hmm. Jadi Godslave ini nanti jadi holding sendiri juga, isinya tuh lebih ke talent agency, MCN, Hmm. kayak gitu-gitu. Karena nanti kita akan work sama streaming dan lain-lain. Nah jadi itunya tuh beragam tuh. Nah nanti ada yang versi bisnisnya juga. Misalnya fashion itu yang cewek namanya Nura. Hmm. Ya kalau Nura ini di bawahnya ada hijab. Terus ada collaboration sama produk-produk lokal yang kayak, karena kan istriku berhijab, kita juga muslim, jadi ada sarung, mukena dan lain-lain itu di satu divisi lagi. Hmm. Nah kalau divisi-divisi yang lain kita ada satu ya namanya investment company sih. Hmm. Kayak, jadi aku tuh di dalamnya satu PT itu isinya invest aja. Hmm. Jadi yang kayak Suli bilang, jadi kita investnya bukan yang kita yang kontrol bisnisnya, Hmm. invest aja gitu. Tapi dari sekian banyak Heeh. holding dan cabangnya, yang paling generating revenue itu yang bidang mana, Bang? Kalau sekarang sih yang pasti udah bukan dari YouTube gitu. Oh. Kebanyakan sih dari sisi bisnis ini sih. Kebanyakan dari bisnis. Ah, Tapi bisnis. kalau ditanya bisnis yang mana, nah ini aku harus tanya tim keuangan. Karena aku kan nggak tahu exactly pastinya. Oh, Karena tapi kalau dikira-kira yang paling besar. mungkin aku bisa bilangnya gini ya. Banyak di Daging Talk nih, misalnya aku ngomong sama orang yang punya rezekinya dari Tuhan udah banyak lah. Ya. Mereka tuh selalu punya source of income-nya nggak pernah dari satu tempat doang. Hmm. Jadi mereka tuh punya dari 2, 3, 4, 5, 6 source income. Jadi ketika 2 yang ini low, 4 yang ini bisa backup. 2 yang kiri low, 4 yang kanan malah naik. 2 yang di tengah low, kanan kirinya, 2 kanan kiri tadi dia ikut membackup. Jadi menurutku aku tuh nggak bisa terlalu bilang mana yang bisa menghasilkan banget. Tapi overall setiap bulan bisnisku alhamdulillah puji Tuhan semuanya bagus gitu. Karena ada yang rugi memang ada. Tapi bisa yang untungnya jadi lebih banyak karena source-nya Banyak. ini lebih bagus dan lain-lain. Gitu. Di salah satu podcastnya Bang Atta sama Ko Timothy pas itu sempat ada mention valuasi itu 1-2 TED, bahkan pernah di offer sama VC ya, atau di offer sama apa gitu. Ada beberapa. Nah itu kan Bang Atta nggak mau lepas kan 10%. Nah kalau aku tuh tipikalnya nggak tahu ya. Mungkin nanti dilepas mungkin. Tapi aku sekarang masih happy dengan yang berjalan sekarang sih. Nah kriterianya tuh apa Bang? Ada kayak valuasi tertentu kah? Atau ada angka tertentu kah? Atau mungkin bisa beberapa tahun ke depan IPO kah? Nah Buat holdingnya? mungkin aku kan ada beberapa holding. Mungkin aku akan IPO-in holding yang lain dulu. Oh tapi ada rencana mau di IPO-in? Ada rencana tapi itu belum tentu terrealisasi karena gimana ya.
kadang-kadang ceritanya susah kalau lagi di kamera ya, karena ini kan soal mau di IPO atau enggak dan lain-lain. Tapi kalau yang aku lihat butuh kedewasaan yang tinggi sih buat kita sudah IPO kan perusahaan kita gitu. Karena perusahaan itu kan kadang-kadang udah kayak babynya kita dan Hmm. aku merasa umurku ini masih produktif banget. Eh aku nggak terlalu suka itu kayak contoh ya. Ya kadang-kadang ini idealis sih. Memang di bisnis kita nggak boleh terlalu idealis kadang-kadang. Tapi idealisnya tuh kayak aku masih suka ngontrol apa-apa tuh dari aku sendiri gitu. Hmm. Karena kan kalau kita mau diinvest orang atau apa kan orang itu harus buka semua keuangannya. Iya. Kita dibatasin pakai begini 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 karena dia mau gini-gini. Nah, itu aku tuh masih belum terlalu bisa lah. Makanya aku kadang-kadang lebih suka bikin satu bisnis, investasi bareng, partnernya aku lihat dia kontrol back end-nya bagus, kita bikin bareng, itu berjalan, nanti baru yang itu yang di IPO-in. Hmm. Bukan yang kayak baby-nya aku, ini kayak AHA-nya langsung yang diturunin di IPO gitu. Berarti core-nya itu nggak pengen di IPO-in, tapi Iya, cabangnya ya holding yang lainnya. Tapi kalau holding yang utama yang benar-benar aku jadiin baby-nya kayaknya nggak mau. aku masih agak berat sih buat nge-IPO-in. Mungkin nanti aku nggak bilang enggak, tapi untuk sekarang sih aku belum kepikir sih. Kalau kayak ini Pendekar Week ini yang soccer gini akan di IPO-in nggak? Aku sih ada lihat ya, sekarang kan kalau kita punya IP olahraga tuh orang kan valuasinya di luar negeri tuh sekarang cukup tinggi. Iya. Aku ada sih menerima beberapa offer gitu dari luar negeri. Mau masuk di ekosistem Pendekar sekian, dengan Hmm. value-nya sekian. Aku cukup kaget sih. Hmm. Karena aku ngobrol sama Gerard Pique. Dia itu kan punya IP olahraga itu namanya Kings. Iya. Dia bikin Kings League, dia bikin Kings Media gitu-gitu ya. Nah akhirnya ini belilah sama ini yang kita bisa baca sendiri sih di laporan-laporan ya. Iya. Itu yang beli cuman berapa puluh persennya udah triliunan gitu. Hmm. Jadi menurutku IP olahraga itu cukup besar ya kalau kita bisa terus jaga dan terus bangun ya. Hmm. Dan apalagi kan Pendekar ini udah cukup lama dan aku sudah cukup mengeluarkan banyak modal juga di awal dulu. Sampai bikin klubnya, mengeluarkan duit 2 digit M yang nggak sedikit juga. Dan aku yakin namanya sekarang udah bisa jadi legacy juga membawa pemain dunia, terus bisa bisa berimpact sama futsal Indonesia, terus Hmm. bisa membangkitkan semangat timnas kita juga, pengalaman dan lain-lain. Jadi menurutku IP-IP kayak gini awalnya itu aku bikin bukan karena mau IPO, bukan karena mau nanti duitnya berapa, untungnya berapa. Tapi karena aku seneng dulu gitu. Hmm. Aku seneng dulu, nanti tapi ketika dari luar negeri ada penawaran angka yang bagus atau angka yang bisa jadi membangun ekosistemnya atau bikin liganya lebih besar atau bisa menemukan bakat-bakat baru ya aku nggak bilang enggak. Oke. Bang Atta ada partner gak dalam mengurus ini semua? Oke, kalau di holdingnya holding bangetnya aku lebih banyak tim sih. Hmm. Karena percayalah di hidup ini kita nggak bisa kerja sendiri, nggak bisa hidup sendiri. Hmm. Semuanya kita butuh tim dan butuh partner. Kenapa? Karena memang Tuhan menciptakan kita ini untuk saling bersandingan dan saling membantu. Mau kita sebanyak kamu duitnya kalau kamu gak punya timnya nggak bisa. Hmm. Makanya aku selalu percaya nggak ada Superman, ada super tim ataupun adanya super apa ya, super community. Nah, Hmm. yang aku lihat selama itu industrinya mungkin masih dekat banget sama aku, itu aku masih bisa kayak kontrol itu lebih ke media doang. Hmm. Tapi selain itu kayak aku punya misalnya agensi, iklan, clippers, company, rumah makan, bakery, apa itu aku semuanya pakai partner. Hmm. Nggak ada yang aku sendiri. Hmm. Dan semua bisnis yang pakai partner walaupun kita persenannya nggak 100% tapi akan lebih untung yang aku lihat. Lebih untung daripada yang kita punya 100% tapi kita nggak fokus. Apa kriteria Bang Atta dalam milih partner gitu? Kayak ada checklistnya gak? Oh partner ini harus minimal umur segini, harus bisa manajemennya ini, atau harus punya traits ini gitu? Oke. Kalau aku sih nggak pernah lihat umur ya. Oke. Karena menurutku kayak kamu misalnya umur muda udah bisa kayak gini. Sekarang yang tua juga kadang-kadang belum tentu bisa juga. Ada yang mentalnya masih mental karyawan, belum mental pengusaha. Yang pasti kan kita kalau ngelihat partner dalam bisnis sama tim dalam usaha tuh beda ya. Hmm. Kalau tim itu kan kita yang ngegaji. Hmm.
pasti mentalitasnya beda nih sama yang mau berpartner bisnis. Iya. Kalau partner bisnis kan dia akan sama-sama keluarin uang dan kita sudah sama-sama siap nih uang bisa rugi juga. Iya. Dan ya aku selalu ngelihat sih mentalitasnya calon partnerku ini gimana. Mentalitasnya terus kejujuran sih. Kejujuran. Kejujuran karena aku udah dari 2000 berapa dari YouTubeku baru jadi terus sempat hits terus banyak yang ngajak kerjasama segala macam aku udah sering banget ditipu. Dan sebelum aku jadi YouTuber waktu aku bisnis sendiri pun sering banget. Ada yang berhasil, ada yang rungkat, ada yang berhasilnya 3 bulan, ada yang berhasil 6 bulan. Pernah jualan handphone aku omsetnya pernah gede. Tapi bertahannya cuma setahun habis itu handphone Cina mati, gue juga mati bisnisnya. Jadi semua ada lika-likunya. Tapi aku lihat dia harus menguasai bidangnya. Contoh, misalnya nih kita pengen usaha restoran. Tapi aku sama Suli kita berdua nih jarang di dapur. Kita cuma suka makan doang. Iya. Nah menurutku ini kita kurang baik kalau kerja sama bareng. Untuk bikin rumah makan. Iya. Jadi aku harus berpartner sama orang yang memang udah mempelajari soal makanan. Misalnya aku berpartner di industri clipper, company clipper. Kalau aku punya partnernya, aku harus pastikan dia udah pernah jadi clipper ataupun dia udah pernah ngeklip ataupun udah bisa ngajarin orang clippers. Kalau tiba-tiba kita bujuk-bujuk nih, dia punya duit. Yuk sama-sama punya duit yuk, taruh yuk berapa M, sama-sama punya duit nih kita. Yuk kita bikin clipper. Tapi kitanya nggak ada yang bisa, partnerku nggak ngerti clipper, partnerku nggak ngerti gimana nge-clip, nggak ngerti ekosistemnya gimana industrinya. Mungkin aku nggak bisa kerja sama dia gitu. Karena kita kan harus membagi otak kita juga ya. Iya. Jadi ketika kita memilih partner, pastikan dia yang benar-benar mampu di bidangnya. Di bidang yang kita mau bikin usaha ini. Karena kita tahu, aku misalnya mampunya di sosial medianya. Di marketingnya. Nah aku mampunya di sini. Kita nggak butuh marketing lagi. Nanti jadinya sama-sama marketing nih yang ngurusin back end-nya siapa. Gitu. Jadi menurutku itu yang lebih penting sih. Kalau kita mencari partner. Kan Bang Atta tadi bilang kalau partner tuh kan nggak mungkin kita punya 100% udah pasti ngasih equity Ya. saham ke orang lain. Kalau boleh di-share frameworknya Bang Atta tuh biasanya Bang Atta tetap majority-nya kah? Kayak 50% ke atas tetap Bang Atta kah? Atau Bang Atta 30%, 20% gak apa-apa gitu? Yang dari 25 ini yang paling sering tuh Bang Atta majority atau minority? Kalau bisnisnya itu kebanyakan aku bikinnya dari awal. Aku biasanya suka fair aja sih. 50-50. Gitu. Fair. Tapi kalau aku lihat value-nya orang yang kerja sama aku. Kayaknya value-nya dia masih banyak nanti aku yang kerja. Aku mintanya majority. Tapi ada juga beberapa yang aku minority. Kayak contohnya dia ini memang contoh udah ngejalanin bisnis ini duluan. Tapi dia ingin aku juga ikut di dalamnya. Gitu. Udah berjalan bisnis setahun 2 tahun aku ikut, ya aku minority. Ada juga yang kayak gitu. Jadi gak harus semuanya aku majority. Menurutku karena bisnis itu bukan gede-gedean sama persenannya sih. Tapi gimana? Karena bisnis itu harus berjalan. Lu persenannya gede 90%, 99%, bisnisnya gak jalan kan sama aja rugi. Tapi kalau misalnya kamu punya 20%, tapi menghasilkan ratusan juta atau miliaran dari situ per bulan misalnya, itu berarti bisnisnya kan bagus udah. Gak perlu kita punya 100% tapi gak jalan gitu. Jadi prinsipnya harus diubah nih, makanya kalau mau bisnis bukan gede-gedean, ya udah gue mau persennya segini. Tunggu dulu, ini kita lihat nih bisnisnya bisa jalan apa enggak nih. Kalau jalan, lihat partner-partner kita ya harus tenggang rasa juga sama semuanya. Mana yang bakal ngasih value lebih besar ke dalamnya. Gitu. Ya jangan rakus mau semuanya lah ya. Ya, kalau aku tipikalnya nggak harus semuanya. Apa business advice terbaik yang Bang Atta itu pernah denger? Business advice. Oke, ini salah satu advice yang bagus menurutku. Gimana? Ketika kamu bikin bisnis, cobalah untuk fokus. Dan jangan langsung bikin banyak bidang. Karena itu kelemahanku. Aku itu saking senengnya bisnis, bikin ini. Jadinya gak fokus, bikin ini. Disitulah kenapa aku sudah partner yang bisa fokus. Jadi aku fokus di kemampuanku. Misalnya marketing, kemampuanku misalnya Tuhan kasih kelebihan ada equity. Tapi kelebihannya apa? Nah kita fokusnya di situ. Kita punya feel, kita punya sense, kita misalnya punya link, kita punya connection misalnya. Itu yang kita fokusnya di situ tuh. Jangan aku misalnya contoh bikin bisnis
Aku nggak ngerti masak, aku bikin bisnis masak, akunya juga yang mau masak, aku yang nyari menunya, terus nanti bikin lagi bisnis, contohnya, apa ya, habis masak contohnya misal tambang, diajakin tambang, terus Random banget ya nih. Nah, tambang, aku belum ngerti tambang dan orangnya, nebang hutan aja belum pernah, aku mau bikin tambang kan. ya circle of competence lah ya. Bener, jadi Oke, advice terbaik dalam bisnis adalah cobalah fokus sama bisnis kamu. Jadi jadikanlah bisnis itu kayak anak bayi. Hmm, Kenapa? Anak bayi aja, kalau kamu punya bayi, ini belum bisa jalan, terus kamu punya bayi lagi, belum bisa jalan, ini kan kamu jaganya susah. iya. Tapi kalau kamu biarin bayinya ini bisa duduk, habis itu bisa jalan, terus kamu punya anak lagi kan dia udah bisa jalan sendiri. Hmm, Jalan lagi, jalan sendiri. Nanti kan punya anaknya banyak gak apa-apa, tapi kalau semua udah bisa jalan, bisa makan sendiri, sudah bisa gini segini. Sebagai orang tua kan kita juga happy, sebagai yang punya bisnis juga kita jadinya happy. oke. Bang Atta di 2018, 2019 gitu-gitu, itu kan pionir banget dan bahkan dulu tuh prank-prankin misal satu keluarga sendiri Iya, atau iya, iya. gerebek rumah, bahkan sampai pernah gerebek istana presiden Iya, alhamdulillah. Pak Jokowi. Em, itu kan one of a kind kan trennya kan. Menurut Bang Atta kalau dulu apa yang Bang Atta lakuin itu dilakuin sama sekarang, apakah sama bisa viral banget kayak dulu atau enggak gitu? Menurut Bang Atta seberapa penting momentum itu sih? Nah, ini penting sih buat kreator-kreator ya. Menurutku mungkin yang aku bikin dulu kalau sekarang udah nggak viral. Hmm, Karena dulu emang eranya long form, mungkin eranya baru-baru YouTube malah lagi naik-naiknya. hmm, Aku ada di wave itu. hmm, Di eranya daily vlog kita bisa view-nya jutaan. hmm, Kata orang sekarang vlog udah mati, udah nggak bisa jutaan. Bisa, tapi udah nggak di long form. Di short form kan sekarang misalnya aku bikin nih kemarin vlog kemana misalnya lagi naik kapal. hmm, View-nya kan tetap 3 juta, 4 juta, tetap sama kayak YouTube yang dulu, cuman bedanya industrinya ataupun cara orang menikmati kontennya sudah berbeda. hmm, Jadi ketika misalnya aku dimulai dari nol, mulai baru sekarang, aku nggak akan melakukan hal yang sama, aku akan melakukan hal yang berbeda. hmm. Jadi menurut Bang Atta sekarang long form udah mulai turun dan udah mulai pindah ke short form. Pindah. Jadi long form ini menurutku tetap ada pasarnya tapi niche. Berarti kalau misal teman-teman masih pengen jadi kayak influencer atau content creator atau main di industri media, menurut Bang Atta, proyeksi Bang Atta tuh 5 sampai 10 tahun ke depan tuh arahnya kemana? Eh kalau yang aku lihat ya, sekarang ya tetap di short form dan video-video pendek. Hmm, Eranya di situ. Mungkin kalau kamu nggak ngincer kenaikan subscriber dan view, cuman karena kamu pengen sharing kayak aku bikin daging talk, bikin apa, memang nggak ngincer view-nya, memang kita lebih ngincer pengen belajarnya ataupun apa yang lagi mau disampaikan gitu kan. hmm, Boleh. Tapi kalau kamu ngincernya view, mau ngincernya langsung subscriber atau follower kamu naik, kamu sekarang harus bikin short form. hmm, Karena di YouTube Short aja sekarang banyak subscriber yang puluhan juta, orang nggak tahu loh mukanya. hmm. Tapi karena dia bikin short formnya banyak, itu dia bisa jadi puluhan juta. Nah ini tapi kan dilema kan Bang. Kalau dulu tuh orang bikin long form, kayak misal saya dulu nonton video Bang Atta tuh 8 menit interact sama Bang Atta tuh kerasa gitu. Benar, kalau Tapi itu kalau kita di short form kan cuma 30 detik, lewat lagi 60 detik, kayak ya tuh ketonton sih, viewsnya banyak sih gitu. betul Bahkan lebih baik dari long form itu. jauh. Tapi orang kan nggak bisa memorize mukanya. Nah itu Bang Atta ada pendapat kayak situ. Nah, kalau itu aku setuju juga. Memang kelemahannya video-video short form ini, mukanya tuh nggak terkenal orang yang long form Hmm, atau orang yang lebih lebih audiensnya contohnya lebih apa ya? Lebih lama atraksinya sama yang nonton. Kalau advice dari aku sih, kamu boleh coba dua-duanya, tapi emang kalau kamu mau ngarepin naik follower atau subscriber cepet atau view cepet ya long form itu bukan tempatnya, hmm. gitu. Makanya kalau sekarang kamu memang bener-bener harus pakai era Clipper juga. Era Clipper. Iya, karena Clippers aja yang bisa mungkin bikin muka kamu lebih dikenal, karena Hmm, terus-terusan. Tapi emang era long form itu tuh bikin kita mukanya sangat dikenal banget. iya. Karena kan orang sampai tahu tinggi kita kayak gimana, cara jalan kita dan lain-lain. Hmm, Ya mungkin era sekarangnya tuh tetap ada kayak gitu, bisa jadi long form masih bisa bagus tapi view-nya nggak naik. Ataupun era live streamers. hmm, Kan live streamers kan orang juga bisa tahu, orang di kadang-kadang live sambil tidur. Berarti kan sampai kebiasaan tidurnya, makannya semua kan orang bisa tahu. Apa yang dia omongin setiap hari, hmm. itu kan versi barunya daily vlog atau daily life. Sekarang jadi lebih cepat lagi tanpa diedit.
Iya. Orang udah bisa konsumsi diri kamu tanpa diedit. Iya. Bener-bener real aja gitu. Wah lagi bosen-bosen, lagi ceria-ceria, lagi tawa-ketawa gitu. Ini di kantornya Bang Atta saya lihat kayak baik banget quote nih, kayak itu ada stay positive, you say I dream too big, I say you think too small. Terus di sini juga ada quote gitu. Ada gak quote favoritnya Bang Atta yang Bang Atta pegang dari dulu? Wah Gak banyak apa-apa, lagi. take time dulu aja, dipikirin dulu aja. Banyak banget lagi. Quote favorit ya? eh Mungkin salah satu judul lagu aku sih. Work hard, pray hard. Oh iya, dulu itu viral banget ya? Viral banget. Itu Iya. salah satu lagu. Itu selalu lagu buat haters. Ah, Jadi itu lagu aku yang paling songong karena yang buat haters. Work hard, pray hard gitu. Jadi hmm. dulu salah satu quote-nya, ya aku memang harus kejar apapun yang aku ingin capai dan doa lebih keras lagi gitu. Dulu di era pas viral-viralnya Bang Atta di pas momen itu baik banget ya influencer atau orang-orang yang juga ngehujat gitu dulu. Saya dulu masih umur 12 atau 13 gitu, kayak juga ngeliatin juga ada witness sama beberapa orang. Dulu cara Bang Atta ngadepin haters tuh kayak gimana sih? Ngadepin haters. Jadi dulu aku punya quote juga tuh buat haters. Apa tuh? Haters never win, winners never hate. Hmm. Itu quote favorit aku buat haters gitu. Jadi mungkin aku butuh melalui itu dulu sih untuk bisa lebih baik. Dan aku selalu membawa cerita ini nih. Hmm. Kan kamu tahu pupuk? Pupuk buat Oh iya, iya, pupuk. pupuk buat kalau kita mau nanam pohon atau nanam tanaman, Hmm. pakai pupuk biar subur kan. Hmm. Tapi kamu tahu nggak pupuk itu berasal dari mana? Dari mana? Kotoran. Ah. Jadi aku nganggep haters itu adalah pupuk. Bisa jadi memang wanginya nggak enak. Hmm. Karena asalnya dari kotoran. Hmm. Tapi kalau kita ditanemin di pohon yang tepat, pohonnya itu akan terus tumbuh semakin tinggi, semakin berkibar, semakin lebat. Ah. Jadi for me, haters itu harus kita anggap sebagai pupuk juga buat kita lebih baik. Ya kalau misalnya hatersnya cuman kebenciannya karena iri hati doang, ya ngapain kita respon. Tapi kalau memang haters beda loh sama kritik. Hmm. Kalau kritik dia mengkritik aku begini-begini, aku sering banget terima kok. Namanya manusia minta maaf, aku minta maaf. Tapi kalau haters kan dia bukan kritik, emang mau hujat aja. Yeah. Emang karena iri hati, nggak suka aja. Karena salah satu haters yang pernah nuduh aku sama istri itu anak haram dan lain-lain, kan aku pernah tangkep tuh. Nah terus aku tanya pas ditangkep di kantor polisi, kamu kenapa ngelakuin ini? Alasan tuh hampir semua mirip. Pengen naikin followers, pengen pansos, pengen ya gitu aja jawabannya. Jadi kan berarti kan ada satu hal yang menurutku ya quality of haters itu tuh sebenarnya ngapain kita pusingin banget. Walaupun awalnya aku tetap keganggu juga pada zaman itu. Ngerasa keganggu, ngerasa gamang, gundah gulana. Karena we are human gitu. Setelah hampir udah 1 dekade lebih berkarir di dunia media kayak gini, semua mimpi Bang Atta udah tercapai gitu. Apa kayak plan atau kayak mimpi Bang Atta buat 5-10 tahun ke depan sih Bang? Kalau udah semuanya udah ke-achieve kayak gini. Mungkin lebih impactful dan lebih berguna buat banyak orang sih. Terutama orang-orang terdekat. Lagi kalau aku udah punya istri, punya anak kan pasti pengen bahagiain mereka. Pengen impian anak-anakku tercapai. Pengen bisa mendidik mereka. Dan kalau impian yang lainnya ya pengen lebih banyak misalnya bantu sekolah-sekolah, masjid. Dari dulu soalnya berbagi itu. berbagi. Kita mungkin bisa nambah masjid lagi, bisa nambah sekolah, atau bisa nambah pesantren yang bisa kita build. Mungkin mimpi-mimpi kedepannya lebih ke situ. Selain ya mungkin kalau pribadi aku udah nggak terlalu kayak harus beli mobil apa, pengen punya mobil apa, itu aku tuh udah nggak terlalu tuh. Jadi mimpi-mimpinya tuh udah, menurutku ya zaman sekarang flexing terbesar itu adalah bukan kamu punya mobil yang paling bagus atau sama yang paling bagus lagi, tapi flexing terbaik di zaman sekarang menurutku seberapa orang yang kerja sama kamu, seberapa orang yang
hidupmu bisa mengimpact kepada mereka. Aku tuh seneng kalau tanya mimpinya apa ke depannya. Punya karyawan lebih banyak lagi, bisa membuka lapangan kerja lebih banyak lagi. Karena menurutku itu flexing yang paling keren menurutku. Setuju. Sekarang berarti total dari AHA Holdings itu udah berapa karyawan, Pak? Kalau dihitung semua cabangnya, Ya, yang mungkin kalau dihitung semua cabangnya, semua holdingnya yang ada di dalam mungkin sekarang ribu bisa nyampe sih. ribuan. Ribu bisa nyampe karena kan ada restoran, ada bakery Nah. ini, kalau itunya semua digabung ya. Tapi kalau di yang ngerjain holding manajemennya aja kita hampir 100 ya. 100. Ya, 100, hampir 100 ya. Itu tapi kalau dihitung bisnisnya semuanya ya, wah itu ya ibu bisa lah. Berarti kurang lebih grup AHA Holdings tuh udah kasih impact ke ribuan di bawah dan Iya alhamdulillah, ratus sampai ribuan orang, alhamdulillah. Karena kan anggap aja, misalnya contoh kita hitung misalnya 500 sampai 1000. Satu orang ini kan punya istri, punya anak. Berarti kan kali 3 tuh udah. Iya. Impactnya buat hidup orang lain. Nah menurutku dengan kita membuat banyak bisnis offline, kadang-kadang ada bisnis offline gue tuh gak terlalu untung. Kadang-kadang orang bilang gini, ngapain dijalanin kalau bisnisnya masih cuma so-so doang, cuma dapat plusnya 1 bulan 10 juta. Tapi aku lihat di situ karyawan yang kerja puluhan orang. Let it be. Dia tetap aja jalan, tetap aja aku promo walaupun aku cuma dapat 2 juta, 3 juta. Ada yang kayak gitu bisnisku. 1 juta doang, kadang-kadang so-so. Tapi dia menghidupi puluhan orang, biarin jalanin dulu. Kecuali nanti udah rugi banget, gak sehat baru. Tapi selama dia masih bisa jadi bisnis yang bermanfaat, aku selalu happy sih. Oke. Thank you banget udah sharing.